dari apa yang tidak engkau ketahui. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 30 ini memberikan pesan moral kepada kita, bahwa kita ini memiliki kapasitas yang terukur di mata Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan amanah sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola bumi yang segala hasilnya, segala manfaatnya, segala hikmahnya itu diharapkan bisa dirasakan kemaslahatannya bagi semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini. Karena limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru sampai masjid, khususnya yang masih ada di lantai bawah, silakan untuk naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop yang masih kosong. Kepada para jamaah dan anak-anak nanti apabila khatib naik mimbar untuk khutbah, agar diam dan mendengarkan khutbah tersebut, tidak main sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Ustadz Rahman. Kemudian khatib Jumat adalah Dr. Andes Pujianto dari Kota Malang dengan materi menjaga kelestarian lingkungan sebagai manifestasi amanah Allah bagi manusia sebagai khalifatullah fil ard, sekaligus sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang dipergunakan untuk operasional masjid dan perluasan tanah untuk pembangunan masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, bersama ini juga kami informasikan bahwa pembebasan lahan seluas 194 meter persegi beserta bangunan rumah dengan biaya 750 juta rupiah. Untuk keperluan ini kami memberi kesempatan berinvestasi dengan cara melelang objek tersebut dengan paket sebagai berikut. Untuk 1 meter persegi seharga 4 juta rupiah. Untuk setengah meter persegi seharga 2 juta rupiah. Dan untuk 1/4 meter persegi seharga 1 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, pengumuman dari takmir masjid. Kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kemudian yang kedua, kantin tamasa Sabtu malam Ahad tanggal 5 November 2022
bersama Ustadz Asad Joko Suryanto SAI dari Kota Kepanjen. Yang ketiga, tahsin akad malam 6 November 2002 pada sholat maghrib dengan Ustadz F. Roji dari Gondang Legi. Yang keempat, sholat gerhana bulan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 pada sholat maghrib di masjid kita. Yang kelima, kantin tamasya Rabu malam Kamis tanggal 9 November 2002 pada sholat maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz Gustul Amin MPDI. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi nawwara qulubana bi nuril iman wa hadaina bi hidayatil Qur'an wa akramana bi syari'atil Islam. وهو الذي جعل الاتحاد بين أخوات المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصي وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tunduk patuhlah hanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, illa melainkan wa antum muslimun, kalian menjadi orang-orang muslim sejati. Maha benar Allah yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita budayakan dalam kehidupan kita untuk selalu pandai bersyukur akan nikmat Allah. Karena bagi orang-orang yang pandai bersyukur, segala nikmat Allah telah menghadang kita. Bahkan sampai kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, manakala kita kufur nikmat, maka konsekuensi yang berat, siksa Allah yang berat juga menghadang kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti benar-benar aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kita pada siang hari ini, di mana masih bersama kita keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa meringankan kaki kita untuk melangkah menuju masjid Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Tentunya dengan harapan semoga sholat Jumat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, sholat Jumat, ibadah sholat Jumat memiliki konten yang tidak sederhana. Di samping kita mendengarkan paparan ilmiah dari para khatib, di samping kita telah melaksanakan ibadah rutinitas dalam sepekan setiap Jumat, kita juga berkesempatan untuk senantiasa melakukan pemberdayaan bagi kehidupan kita sebagai umat Allah, hamba Allah, umat Rasulullah, sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Tidak lain adalah agar dalam sepekan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita, semangat silaturahim kita tetap terjaga. Oleh karena itu harapan kita, setiap ibadah sholat Jumat jangan sampai terjadi ketika kita keluar dari masjid maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita lupakan semua persoalan yang telah disampaikan oleh para khatib, sehingga tidak bisa menjadi bentuk pencerahan bagi diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada saat itu kepada para malaikat, yang pada saat itu berkelanjutan dari proses penciptaan Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni sesungguhnya aku ja'ilun fil ard. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Pemimpin, pengelola, wali. Khalifah fil ard. Penguasa di muka bumi sebagai wakil Allah. Maka pada saat itu malaikat sempat melontarkan sebuah statement, yang statement itu sebenarnya ingin mengklarifikasi, tabayun. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, orang yang di dalamnya melakukan kerusakan, destroyer, wa yasfikud dima, dan kerjaannya menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, pada saat itu malaikat, padahal kami nusabbihu bihamdik, kami memuji engkau dengan menyebut nama engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak engkau ketahui. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 30 ini memberikan pesan moral kepada kita, bahwa kita ini memiliki kapasitas yang terukur di mata Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan amanah sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk mengelola bumi, yang segala hasilnya, segala manfaatnya, segala hikmahnya itu diharapkan bisa dirasakan kemaslahatannya bagi semua manusia. Oleh karena itu Allah memberikan berbagai seperangkat hardware dan software pada diri manusia. Dengan seperangkat itu, baik itu berupa aklun, fikrun, fuadun, qalbun salim, maupun secara fisik yang sempurna, itu diharapkan manusia itu mampu menjadi khalifah sebagai bentuk amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarul muslimin. Jadi disadari atau tidak, kita ini di dunia ini, di bumi ini berjalan dengan amanah Allah sebagai khalifatullah fil ard. Apa tugas khalifah fil ard? Tidak lain adalah bagaimana apa yang ada di bumi ini bisa kita jaga, bisa kita manfaatkan, kita berdayakan secara gratis yang diberikan oleh Allah, tanpa Allah memberikan imbalan sedikit pun, dengan harapan agar manusia itu teruji betul dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak ragu. Bahkan malaikat yang meragukan pada saat itu, lalu Allah mengklarifikasinya, meyakinkan kepada para malaikat bahwa manusia itu mampu. Karena dari awal manusia itu diposisikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Ini masyarul muslimin. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengenal dalam Al-Quran beberapa tipologi manusia dalam Al-Quran, kita di sana menemukan ada tipikalnya namanya al-muslihun, al-muslihin.
orang-orang yang melakukan rekonstruksi, perbaikan, maslahah. Juga ada tipikal manusia yang disebutkan al-mufsidun, al-mufsidin, yang mereka itu kerjaannya adalah merusak, yang tadi disebut dengan destroyer. Nah, kemudian apa bentuk bukti kerusakan yang dilakukan oleh manusia dalam tatanan kehidupan manusia? Mungkin kita bisa belajar dari peristiwa Kanjuruhan, insiden Kanjuruhan dan peristiwa bencana-bencana alam yang baru terjadi di Malang Selatan. Secara teori, itu ada sebuah mekanisme alam kalau bencana alam. Tetapi semua itu bermuara dari sunatullah, kehendak Allah. Sehingga ada orang menyampaikan istilah bahwa Allah itu kausa prima, penyebab utama. Baru perantaranya adalah hal-hal yang bersifat alami, yang kecenderungan sifat itu didominasi oleh campur tangan manusia. Ini kita pahami. Sehingga ketika ada dinamika bencana di bumi ini, harapannya manusia itu semakin paham betul terhadap keberadaan Allah, paham betul tentang kebesaran Allah. Dia akan semakin dekat dengan taubat. Dia akan semakin dekat dengan penyadaran diri bahwa dia itu adalah makhluk yang dhaif. Sehingga manusia yang punya kepekaan itu, maka ketika terjadi bencana, manusia itu akan segera hijrah. Dia akan selalu melakukan perbaikan demi perbaikan lahir dan batin. Dia bertobat dengan taubatan nasuha. Dia akan merubah gaya hidup. Bagaimana gaya hidupnya itu selalu diridhoi oleh Allah. Karena manakala Allah tidak ridho, itu salah satu objeknya adalah bencana demi bencana terjadi di sekeliling kita. Ini ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil bahr. Zahara, telah tampak jelas, al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan hasil karya tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar mereka bisa mengambil hikmah dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka segera kembali kepada kebenaran dan kebaikan. Itu artinya apa? Tidak dipungkiri bahwa tangan-tangan manusia ini sebagai penyebab terbesar dari kerusakan tatanan hidup manusia. Mungkin kita dalam hidup tidak menyadari, ma'asyiral muslimin, dalam lingkup kecil terkadang ada umat Islam kurang mengapresiasi tentang keindahan, kurang mengapresiasi tentang estetika, kebersihan, keteraturan, ketertiban, sportivitas. Tapi sebaliknya, terkadang ada di komunitas umat Islam itu, di sana terkesan kumuh, terkesan suasana yang tidak sedap, suasana yang membuat hati kita sesak, tidak nyaman. Dan itu sering kita temui. Itu adalah salah satu miniatur, contoh kecil, bahwa kita ini kurang sadar bahwa diri kita ini adalah penjaga alam semesta ini. Ini ma'asyiral muslimin. Sehingga perlu adanya perubahan gaya hidup. Nuwun sewu bagi kita yang tidak suka berpenampilan yang estetik, kita harus berubah.
Karena Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk tampil beda. Rasul tidak suka kita menunjukkan kemiskinan kita dengan penampilan yang tidak meyakinkan. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Agar umat Islam itu punya nilai tersendiri, punya value. Jangan sampai ada semacam stigma bahwa justru komunitas kehidupan orang-orang non-muslim itu memiliki sifat islami dalam aspek tertentu karena mereka begitu disiplin menjaganya dan tidak ditemukan dalam komunitas muslim. Ini ma'asyiral muslimin. Ini sederhana, tetapi itu menjadi sebuah lingkaran kehidupan kita. Kita hidup bersama anak istri kita. Kita hidup bersama karyawan kita kalau kita sebagai bos pimpinan. Kita hidup bersama masyarakat kita. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Ini esensi kita sebagai khalifatullah. Karena Rasulullah itu jauh-jauh sudah memperingatkan kita, umat Islam itu secara khusus akan menemukan fase yang sangat tidak menguntungkan dalam persoalan dia sebagai khalifatullah fil ard. Apa itu? Idza kana ja'al yaum, apabila datang suatu hari, yarfa'ullahu al-arba'a minal asya', Allah akan mengangkat 4 hal dari bumi ini. Yang pertama adalah yarfa'ullahu al-barakah minal ard. Allah akan mengambil keberkahan dari muka bumi. Kalau keberkahan dari muka bumi telah diambil oleh Allah, apa yang bisa kita dapatkan? Para petani yang semestinya dia bisa menikmati jerih payahnya sebagai petani, dia tidak mendapatkan hak dengan semestinya karena ada pola-pola perusak, ada mekanisme yang rusak dalam dunia pertanian, ada yang memanipulasi ekosistem tanah, ada orang-orang yang rakus di dalamnya. Mudah-mudahan ini salah, tapi secara logika itu bisa kita amati. Ketika Indonesia ini dikatakan bukan lautan kolam susu waktu itu, puluhan tahun yang lalu. Sekarang ketika dikatakan Indonesia itu kaya dengan hasil yang ada di dalam bumi itu, semestinya harus dinikmati oleh masyarakat kita secara. Tapi ketika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu adalah salah satu indikasi keberkahan itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi yang kita makan itu keberkahannya sudah mulai banyak berkurang. Kemudian yang kedua, yarfa'ullahu rahmah minal qulub. Allah akan mengangkat rasa kasih sayang di antara hati manusia. Ketika rasa kasih sayang hati manusia itu diambil oleh Allah, tego mentolo, sifat egois, kerakusan, ketamakan. Orang kaya selalu merasa miskin, orang miskin selalu terzolimi. Itu adalah salah satu bentuk bahwa rasa kasih sayang manusia itu sudah sebagian diambil oleh Allah. Oleh karena itu berbahagialah kita yang masih punya jiwa penuh kasih sayang, memudahkan urusan orang, mudah iba ketika orang itu membutuhkan pertolongan, mudah diajak kompromi dalam persoalan kebenaran dan kebaikan. Berbahagialah kita yang masih memiliki sensitivitas seperti itu. Ini masyaallah. Yang ketiga adalah yarfa'ullahu al-'adla minal hukam. Allah akan mengangkat rasa keadilan dari para penegak hukum. Kalau keadilan sudah diambil oleh Allah dari para penegak hukum, kemana kita akan mencari keadilan?
Mudahkah kita mencari keadilan? Itu bisa kita simpulkan sendiri. Yang keempat adalah yarfa'ullahu haya'a minan nisa. Allah akan mengangkat rasa malu dari kaum wanita. Kalau sudah rasa malu dari kaum wanita diambil oleh Allah, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan seksualitas, penyalahgunaan seksual, LGBT, itu menjadi hal demonstratif dalam kehidupan kita. Pelecehan seksual, perzinahan, itu akan merusak tatanan nasab manusia. Banyak persoalan. Nah, ketika minimal 4 hal itu terjadi, maka rusaklah tatanan kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan ketidaksanggupan manusia untuk menjalankan amanah Allah. Padahal kita yakin bahwa semua yang diberikan oleh amanah itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ini masyarakat muslimin. Oleh karena itu sebenarnya sederhana persoalan ini. Ayo kita ciptakan lingkungan kita yang terkait dengan gaya hidup kita, pola pikir kita, pola pergaulan kita, dengan pergaulan yang baik, yang di dalamnya penuh dengan maslahah. Kalau di dalam kehidupan manusia itu penuh dengan maslahah, maka yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Karena itu satu rumpun kata dalam bahasa Arab. Orang-orang yang soleh dan solihah itu selalu hidupnya itu akan menghasilkan kemaslahatan. Nah, seperti itulah ma'asyiral muslimin. Saya kira tidak etis kalau diteruskan karena begitu panjang. Tapi pada prinsipnya, ayo kita jaga lingkungan kita. Kita biasakan hidup kita hidup bersih. Karena kita punya slogan yang itu kadang-kadang dipakai orang lain, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Artinya apa? Orang yang tidak bersihan itu imannya kurang sempurna. Ini ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu mudah-mudahanlah kita dalam hidup ini diberikan hidup oleh Allah yang berkualitas. Hidup yang smart di mata Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa hidayah ada pada diri kita. Bimbingan Allah selalu melekat pada diri kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah sehingga mereka menjadi generasi penerus yang tangguh di era yang akan datang, yang dimungkinkan era itu tidak semakin mudah tapi semakin sulit dan penuh dengan tantangan dan persaingan yang ketat. Dan terakhir, semoga kita khususnya yang hadir pada siang hari ini sewaktu dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah yang sederhana yang bisa saya sampaikan. Kalaupun benar itu dari Allah, kalaupun salah adalah kebodohan saya pribadi, mohon maaf yang sebesarnya. Alafu minkum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kama amar nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من العلماء والمجاهدين والشهداء في سبيل الله. اللهم اجعل أسرتنا أسرة سكينة مودة ورحمة. اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المصلحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.